Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari kelas 2 APC dengan NIM 062140510397. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum akuntansi pemerintahan daerah. Sebelum saya membahas akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, serta pelaporan suatu posisi keuangan di dalam suatu pemerintahan. Dan di dalam pelaporan itu terdapat sistem akuntansi, yaitu menggunakan metode single entries, double entry, dan triple entry. Nah, di single entry itu adalah disebut dengan kolom tunggal. Tetapi pada sistem pemerintahan daerah, sistem yang dipakai adalah double entry, yaitu pengelompokan antara debit dan kredit, pengeluaran dan penerimaan pada aset daerah. Dan di dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, pelaporan keuangan yang dianalisis adalah berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan pemerintahan daerah. Dalam akuntansi pemerintahan daerah, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama, relevan. Yang kedua itu adalah dapat diandalkan. Yang ketiga itu dapat dipahami. Dan keempat, dapat dibandingkan. Dan juga di dalam akuntansi pemerintahan daerah ini memiliki beberapa prinsip-prinsip yang digunakan, yaitu yang pertama, basis akuntansi. Nah, di dalam pemerintahan ini basis yang digunakan adalah dua, yaitu basis kas dan aktual. Basis kas itu berpengaruh pada pengeluaran dan penerimaan kas pada pemerintahan daerah, sedangkan basis aktual yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada pemerintahan daerah selain dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian terdapat prinsip historis, prinsip realisasi, prinsip substansi penguli bentuk formal, prinsip periodilitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan kelengkapan, dan prinsip penyajian wajar. Di dalam akuntansi pemerintahan daerah ini terdapat beberapa asumsi dasar dalam pelaporannya, yaitu pertama, asumsi kemandirian entitas. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara instansi unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu asumsi kesinambungan entitas, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Demikian pemerintahan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka yang pendek. Kemudian ada asumsi keterukuran dalam satuan mata uang. Laporan keuangan harus menyajikan kegiatan yang diasumsikan berupa mata uang atau rupiah.